Perkenalkan, nama saya Rehan Setiawan dari Prodi D3 Teknologi Komputer dengan NIM 433250004. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang DDL dan juga DML yang saya buat. Yang pertama itu, Create Database Academic. Ini berguna untuk membuat sebuah database yang database-nya itu bernama akademik. Lalu selanjutnya perintah kedua itu use academic yang berarti kita akan menggunakan si database tersebut untuk menjalankan query yang ada di sini. Lalu selanjutnya kita buat sebuah tabel yang bernama mahasiswa dengan atribut ID mahasiswa sebagai primary key-nya, nama mahasiswa dan juga tanggal lahir. Dan yang kedua, kita buat juga tabel baru yang bernama tabel mata kuliah dengan beratributkan ID mata kuliah sebagai primary key-nya, nama mata kuliah dan juga SKS. Lalu tabel yang ketiga, dikarenakan hubungan antara mahasiswa dan juga mata kuliah many to many, maka akan dibuatnya sebuah entitas baru atau tabel baru yang bernama tabel mahasiswa mata kuliah. Di sini perintah yang untuk membuat tabel barunya yaitu create table mahasiswa mata kuliah dengan masing-masing primary key dari tabel mahasiswa dan juga tabel mata kuliah itu berpindah ke tabel mahasiswa mata kuliah. Di sini pindah ID mahasiswa dan juga ID mata kuliahnya. Primary key-nya adalah ID mahasiswa ataupun ID mata kuliah. Nanti dipilih salah satu. Foreign key-nya ada ID mahasiswa yang diambil dari tabel mahasiswa. Lalu selanjutnya ada foreign key ID mata kuliah yang dihubungkan langsung ke tabel mata kuliah. Lalu selanjutnya membuat tabel ketiga yaitu tabel hobi dengan beratributkan ID hobi sebagai primary key-nya, nama hobi dan juga ID mahasiswa dikarenakan hubungan antara mahasiswa dan juga hobi itu one to many, maka primary key dari tabel mahasiswa yaitu ID mahasiswa berpindah ke tabel hobi dan sebagai foreign key. Lalu selanjutnya saya memasukkan data insert into mahasiswa values. Ini yang berarti memasukkan sebuah data ke tabel mahasiswa yang berisikan datanya itu ini merupakan ID mahasiswanya itu 1, nama mahasiswanya Andi Saputra dan juga tanggal lahirnya itu 2002 bulan 5 tanggal 12. Di sini saya memasukkan 3 data yaitu ID mahasiswa pertama itu Andi Saputra, ID mahasiswa kedua itu Budi Santoso, dan ID mahasiswa ketiga itu Citra Lestari. Lalu selanjutnya saya memasukkan data insert into mata kuliah values itu yang berarti memasukkan sebuah data ke tabel mata kuliah yang datanya itu berisikan si ID mata kuliahnya itu yaitu 101, nama matkulnya itu basis data dan juga jumlah SKS-nya itu 3. Begitupun seterusnya. Saya memasukkan 4 data ke dalam tabel mata kuliah. Lalu selanjutnya saya memasukkan data ke tabel hobi yang berisikan 1, membaca ini merupakan nama hobinya dikarenakan di tabel hobi itu ada ID hobi, nama hobi dan juga ID mahasiswa. ID hobinya itu yaitu 1, nama hobinya itu membaca dan juga ID mahasiswanya itu 1 yang berarti si ID mahasiswa yang memiliki ID 1 itu memiliki hobi membaca. Dan berikut selanjutnya. Lalu pada bagian select from mahasiswa mata kuliah ini merupakan perintah untuk menampilkan isi dari tabel mahasiswa mata kuliah seperti yang ada pada gambar. Lalu selanjutnya select from mahasiswa ini merupakan untuk menampilkan isi data dari tabel mahasiswa. Di data pada tabel mahasiswa dapat dilihat di gambar ID mahasiswa 123, nama mahasiswanya ada Andi Saputra, Budi Santoso, Citra Lestari, dan begitu. Dan selanjutnya itu select from mata kuliah yang berarti menampilkan isi tabel mata kuliah. Sini terdapat ID mata kuliah sebagai primary key, nama mata kuliah dan juga jumlah SKS-nya. Lalu selanjutnya menampilkan
data dari si tabel hobi. Sini ada ID hobi sebagai primary key, nama hobi, dan juga ID mahasiswanya sebagai foreign key-nya. Lalu selanjutnya, dikarenakan terdapat perintah untuk menyuruh si yang memiliki ID mahasiswa itu satu untuk mengambil 2 mata kuliah. Nah, di sini yang memiliki ID mahasiswa satu itu mengambil 2 mata kuliah yang ber-ID mata kuliahnya itu 101 dan juga 102. Lalu yang kedua itu insert into mahasiswa mata kuliah values ini, yang berarti mahasiswa yang memiliki ID 2 itu mengambil 3 mata kuliah dikarenakan ini terdapat 3 ID mata kuliah. Lalu selanjutnya terdapat perintah select M nama mahasiswa itu, yang M ini sebagai aliasnya yang mengartikan mahasiswa. Query ini digunakan untuk menampilkan nama mahasiswa beserta mata kuliah yang diambilnya. Perintah from ini, from mahasiswa M berarti tabel mahasiswa diberi alias M agar penulisan query-nya itu lebih singkat. Kemudian query menggunakan join untuk menggabungkan tabel mahasiswa dengan tabel relasi mahasiswa mata kuliah, lalu digabungkan lagi dengan tabel tabel mata kuliah. Dengan cara ini kita bisa melihat hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yang diambil. Lalu selanjutnya, query ini digunakan untuk menampilkan nama mahasiswa yang mengambil mata kuliah basis data. Query ini menggabungkan 3 tabel, yaitu mahasiswa mata kuliah, dan juga mata kuliah menggunakan perintah join. Kemudian digunakan where untuk menyaring data sehingga hanya menampilkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah dengan nama basis data. Lalu selanjutnya itu query ini digunakan untuk menampilkan nama mahasiswa beserta hobi yang dimilikinya. Query menggabungkan tabel mahasiswa dan hobi menggunakan join berdasarkan kolom ID mahasiswa, sehingga setiap mahasiswa akan ditampilkan bersama hobi yang terkait dengannya. Lalu selanjutnya query ini menampilkan mahasiswa yang memiliki lebih dari satu hobi. Lalu selanjutnya query ini digunakan untuk menampilkan jumlah mata kuliah yang diambil oleh setiap mahasiswa. Lalu di sini ini berguna untuk mendelete dari tabel hobi yang dimana ID mahasiswanya itu 3 dan nama hobinya itu membaca. Berikut juga mendelete dari tabel mahasiswa mata kuliah di mana ID mahasiswanya itu 1 dan juga ID mata kuliahnya 101. Dan di sini saya mendelete dengan yang memiliki ID mahasiswa 4. Di sini tidak terjadi apa-apa dikarenakan dari awal ID mahasiswanya hanya terdapat 3. Dan ini merupakan hasil akhir sortable. Sekian dari penjelasan singkat saya. Jika ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.